Alhamdulillah ya salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, pemirsa Al-Kalam dimanapun kalian semuanya berada, yang semoga selalu menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, saya adalah seorang laki-laki pengantin baru, dan seperti pengantin baru lainnya, semangat tempur saya menggebu-gebu dalam berhubungan badan dengan istri, baik siang ataupun malam tidak ada bedanya. Masya Allah. Asalkan masih kuat, gas, siap tancap gas. Masya Allah. Ketika memasuki bulan Ramadan, di siang hari pastinya kami harus bersabar menahan syahwat. Walaupun setahu saya masih boleh bercumbu. Apakah berciuman bagi suami istri diperbolehkan? Mengingat nafsu pengantin baru masih sangat menggebu-gebu. Ini memang adalah salah satu permasalahan yang juga ada perbedaan pendapat para ulama di sana, ya, atau biasanya dalam istilah fikih adalah muqaddimatul jima', ya, atau hal-hal yang mengarah kepada persetubuhan. Yang pertama dari Imam Muslim, kemudian Abu Daud dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaimun. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah yamliku irbahu. Rasulullah pernah menciumku ketika beliau sedang berpuasa. Nah, ini itu keterangan yang penting bahwasanya Nabi Muhammad pernah mencium Aisyah ketika beliau berpuasa. Nah, kemudian di sini Aisyah, ya, selain menceritakan keadaan Rasulullah, keterangan bahwasanya Rasulullah pernah mencium beliau ketika sedang berpuasa, Aisyah memberikan pertanyaan di sini yang patut kita jadikan sebagai landasan berpikir juga. Dan siapakah di antara kalian yang mampu untuk menahan syahwatnya? Ada dua riwayat, ada irbahu, ada arbahu, ya. Irbahu artinya syahwat, ya, ringkasnya demikian. Kalau arbahu itu barangnya, ya. Barang apa, ya, insya Allah laki-laki semuanya punya. Dan siapakah di antara kalian yang dapat menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah dapat menahan syahwatnya, ya. Jadi itu pertanyaan, ya. Kalau misalnya kita mau mencium istri kita, ya, ketika sedang berpuasa, ya, seakan-akan Aisyah radhiyallahu anha bertanya, sanggup gak untuk menjaga syahwat sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua, ya, mungkin menjadi sumber polemik dari perbedaan pendapat ini adalah anna rajulan sa'ala nabiyya 'anil mubasyarati lis-shaimi farakhasa lahu wa atahu akharu fasa'alahu fanahahu fa idzal ladzi rakhasalahu syaikhun walladzi nahahu syabun. Suatu hari ada laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad bertanya tentang boleh atau tidaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus, ya, seperti mencium mungkin atau bahkan memegang, ya, dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad berikan keringanan, bolehkan. Nabi Muhammad bolehkan. Yang datang pertama yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad itu adalah orang tua. Yang datang selanjutnya adalah pemuda. Menanya, ya, yang saya tahu, ya, setahu saya masih boleh bercumbu. Ya, ini perlu untuk kita bedah dulu, ya, karena ya, Ustaz, itu kan di hadis Nabi Muhammad membolehkan untuk bercumbu, ya, mubasyarah diartikan bercumbu, oke, ya. Tetapi jangan lupa di hadis yang sama Nabi Muhammad juga melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada, ya, persetubuhan. Saya mengambil di sini, ya, diantaranya yang memberikan kesimpulan ataupun menjamak, ya, di sini adalah diantaranya adalah Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau membagi mencium ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang haram. Yang haram itu ada yang bagaimana? Yang haram adalah apabila melakukan mencium, ya, atau perbuatan yang lain, memegang, ya, melihat, bahkan mungkin yang akan membuat membuat pelakunya tidak sanggup menahan syahwat, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin yang diinginkan, ya. Kalau kuat puasa 2 bulan berturut-turut,
ya. Bayar denda aja, Pak. Harus puasa dulu, nggak bisa. Itu tartib. Kemudian yang kedua, ya, yang boleh, ya, yang boleh. Yang boleh itu juga ada dua menurut Syekh Utsaimin. Yang pertama, kalau mencium itu tidak menimbulkan syahwat, ya. Ini seperti misalnya mencium tangan, mencium kening, ya. Pamitan ketika akan berangkat ke kantor, ya, cipika-cipiki dengan istri, ya, tidak menimbulkan syahwat, ya. Atau yang kedua, menimbulkan syahwat tapi pelakunya masih sanggup menahan syahwatnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang, ya, diinginkan atau tidak diinginkan itu, ya. Jadi menurut hemat kami, ya, kalau dari keterangan penanya, ya, seharusnya penanya sudah mengerti, ya, kalau mencium saja sudah menimbulkan syahwat yang menggebu-gebu, ya, sebaiknya ditahan, ya. Sebaiknya ditahan karena bulan puasa siang hari itu adalah waktu untuk memang al-kahfu, ya, menahan. Ya, malam hari silahkan nanti malam hari setelah buka puasa. Kalau nanti mungkin bisa dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain bagaimana buka puasa dengan membatalkan puasa dengan menggauli istri, ya, bersetubuhan, ya, tapi itu masalah yang lain. Sambil ya, hadisnya seperti yang disampaikan oleh Bang Imad, riwayat Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim, itu kan ada 3 berita. Berita yang pertama adalah Aisyah yang menceritakan Nabi pernah mencumbuinya ketika di siang hari Ramadan. Kemudian Nabi melarang seorang pasangan muda, ya, untuk bercumbu di siang Ramadan. Kemudian Nabi mengizinkan pasangan yang tua yang dianggap mampu mengendalikan nafsunya, ya, untuk bercumbu di bulan Ramadan. Artinya pada permasalahan cumbu-mencumbu ini memang ada tafsir, ya. Maka dikomentari di dalam As-Shaum wa Ahkamuhu ini juz 7 halaman 8. Anak Nabi SAW mana'a asyab minal qoblah fa'idan Nabi SAW alima anahu wa amsalahu la yamlikuna anfusahum wa anahum lau qabalu qad yaqauna fil jima' ba'da dzalika fakanahu ma'nahu mimbabi sadid dari'ah, mimbabi sadid dari. Jadi untuk pasangan muda tadi, ya, seolah-olah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini adalah sadud dari'ah, ya, sadud dari'ah, karena dikhawatirkan pasangan muda itu ledakan nafsunya itu tidak bisa terkendali sehingga dikhawatirkan jatuh ke ke proses berikutnya, yaitu jima. Maka kesimpulannya, idza qabala rajulu imra'atahu wa huwa shaimun, ya, hukum asalnya adalah fala sai'a alaihi fi dzalika, kecuali ila idza kana la yamliku nafsahu fayaqau fil jima, kecuali kalau dia memang nggak bisa mengendalikan diri dari proses cumbu-mencumbu itu terus berlanjut. Nah, itu itu yang dikhawatirkan, itu yang dilarang. Berlanjut ke jima, maksudnya gitu. Fayaqau fil jima hatta la yasudu ala nafsahu as-sauma. Jadi kalau dia memang orang yang bisa mengendalikan diri, ya, orang yang nafsunya tidak meledak-ledak, itu kalau dia bisa mengendalikan diri tidak jatuh ke jima, ya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia adalah laki-laki yang tadi diceritakan pengantin baru meledak-ledak dan sebagainya, itu sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan, ya, dia akan terjatuh kepada jima. Jadi tafsir, ya, kalau dia bisa mengendalikan diri, dia tidak mengapa. Kalau dia nafsunya besar seperti itu, ya, lebih baik dihindari. Demikian juga, sebentar, kurang satu lagi, ya. Kemudian di dalam Syarah Yaqut Nafis di situ disebutkan min mubtilatis saumi, ya, itu khurujul mani bimubasyarati bisyahwatin ma'al amdi wal ikhtiari. Jadi dikhawatirkan, ya, ketika dia cumbu-mencumbu, kalau orang syahwatnya besar itu bisa keluar dengan sendirinya, itu
sperma. Inzal. Iya. Inzal. Ya itulah Antara namanya. dua Ustaz. Nanti bahasanya antara yang keluar madi atau mani. Kalau keluar sampai keluar mani itu masalah. Iya, makanya kalau nafsunya besar biasanya kan keluar dengan